dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata. Menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala risiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur. Selamat sore, hai. Ada muka-muka yang baru di sini, adik-adik kelas 4, 5, dan 6. Ada Fani, ada siapa lagi nih ya? Tadi ada Jessie, ada Jocelyn, kemudian ada siapa lagi? Ada Leo, Alison, dan George ya. Ruby juga ada di sana. Terima kasih sudah hadir. Boleh dinyalakan kameranya. Mungkin adik-adik yang sudah menerima undangan Zoom untuk acara opening, boleh di-share ke teman-temannya, teman sekelas, teman satu sekolah, untuk hadir juga di acara opening ini ya. Oke. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung memulai acara ini dan langsung saya serahkan kepada MC kita. Silakan, kakak-kakak yang cantik. Oke, terima kasih, Miss. Halo semuanya, selamat datang di Moradikos P1 2022. Apa kabar semuanya? Halo nih adik-adik kelas 4, 5, 6, teman-teman kelas 7, kakak kelas 8, bahkan mungkin ada kakak kelas 9 juga ya, Van, dan para tamu-tamu yang lainnya. Boleh dong kasih reactionnya hari ini lagi merasa apa gitu. Kak Fani kasih love, aku juga mau kasih love. Kak Fani kasih love?
Lagi berlove-love kah artinya hari ini? Ketemu siapa tuh? Nggak bercanda dong. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Shresta. Dan aku Fani yang tentunya akan menemani kalian semuanya di acara opening Monadikos pada hari ini. Betul banget. Mungkin kita bisa dipanggil Kak Eta sama Kak Fani kali ya, Kak Fani. Biar kita bisa lebih akrab sama adik-adik kelas 4, 5, dan 6 tentunya. Dan ya lebih nyaman aja gitu panggilnya. Gimana Kak Fani? Bener banget, kalau aku sih setuju banget loh. Esbel, setuju banget loh. Gimana? Ini mirip belum? Udah dong. Udah, oke siap. Sebelumnya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di Zoom meeting ini dengan keadaan yang sehat. Mungkin ada yang kurang sehat, tapi kita doakan supaya kembali fit ya. Main banget nih Kak Eta. Nah, kita juga ingin berterima kasih atas bantuan dari guru-guru sehingga Monadikos pada tahun 2022 ini bisa diarahkan kembali nih. Nah, pastinya vibes-nya bakalan berbeda banget nih ya. Tapi jangan khawatir karena pasti acaranya bakalan menarik banget dan kece-kece banget deh lomba-lombanya. Nah, hari ini kita juga seneng banget bisa ketemu sama adik-adik kelas 4, 5, dan 6, teman-teman kita kelas 7, dan mungkin kakak kelas 8 dan 9 yang pastinya kece-kece dan keren-keren banget. Dilihat dari reaction-nya tadi sih kelihatannya excited banget ya Kak Eta ya. Bener banget dong Kak Fani. Tapi mungkin dari reaction yang excited, udah pada tahu belum sih Monadikos sebenarnya apa? Nah, Monadikos ini seperti acara cup-cupan umumnya pada sekolah lain, tapi bedanya make it P1's version. Jadi Monadikos ini diambil dari bahasa Yunani yang diartikan unik, be unique. Jadi bagi kalian semua jangan takut untuk merasa unik di antara teman-teman yang lain karena kalian pasti justru harus merasa bangga ya Kak Fani dengan keunikan masing-masing gitu. Tapi yang berbeda apa sih Kak Fani dari Mondikos tahun ini? Nah, Kak Eta, yang berbeda di tahun ini adalah temanya nih, yaitu Creo, Be More Creative. Jadi ingin lebih membuat adik kelas 4, 5, dan 6 lebih kreatif lagi nih dalam segala hal. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau dulu tuh ya, Monadikos dilaksanakan sama kelas 7, 8, dan 9. Tapi kalau tahun ini dilaksanakan sama kelas 4, 5, dan 6 nih Kak Eta. Betul banget. Dan pastinya Monadikos kali ini, tahun ini nih Kak Fani, gak akan kalah seru sama tahun-tahun sebelumnya. Pasti bakal lebih seru karena lomba-lombanya tuh super duper menarik. Jujur nih aku nih kelas 7, sebenarnya pengen banget bisa ikut untuk lomba-lomba Monadikos ini. Tapi karena cinta terhadap lomba yang kehalang umur, sakit ya Kak Fani. Tapi nggak apa-apa, kita serahkan kepada adik-adik kelas 4, 5, dan 6 yang super duper talented pastinya hari ini yang super excited banget Kak Fani. Bener banget nih, aku jadi nggak sabar banget untuk ngelihat hasil-hasil performance dari video mereka. Kalau kayak Eta sendiri gimana nih? Aku sih nggak sabar banget pengen lihat pengumumannya ya Kak Fani. Karena nantinya di pengumuman aku yakin banget pasti judges-judgesnya pada bingung untuk milih apa juaranya gitu. Karena mereka tuh super talented semua Kak Fani. Bener banget. Nah, nantinya juga bakalan ada performance-performance yang keren dan kece-kece banget nih. Nah, tapi sebelum kita masuk ke acara yang lebih dalam lagi, lebih baik kita buat rules dulu nggak sih, Kak Eta? Supaya ya, nantinya acara akan berjalan dengan tertib, teratur, pokoknya aman, damai, dan tentram lah ya. Nah, Kak Eta, kira-kira peraturan pertama kita itu apa ya? Jadi di Modikos ini supaya kalian nggak pusing. Jadi kita buat peraturannya tuh simple banget guys. Jadi cukup open kamera biar kita semua bisa lihat muka-muka kalian yang super duper excited hari ini. Dan off mic juga on mic bila diperlukan atau diminta oleh guru-guru yang kece-kece banget hari ini. Gitu aja sih Kak Fani. Tapi sebelum kita melaju lagi ke acaranya, lebih baik kita mulai segala sesuatu dengan doa nggak sih Kak Fani? Biar dari opening hingga closing nantinya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin banget, Kak Eta. Baik, doa pembuka akan dipimpin oleh Mem Hasin. Dipersilakan untuk Mem Hasin. Terima kasih Kak MC, Kak Eta, dan Kak Fani sudah membuka acara kita dengan ceria gitu ya. Semoga semua peserta mendapat keceriaan ini dan tertular menjadi ceria semua. Baik, sebelum kita berdoa, saya mengajak seluruh peserta, terutama adik-adik kelas 4, kelas 5, kelas 6 untuk open cam yuk, biar kenal wajah-wajah cantik dan gantengnya.
Yuk, ditunggu sebelum berdoa. Sudah? Sudah open cam, saya cek sebentar. Mana? Belakang, ayo. Open cam. Ya, biar kelihatan, biar kenal, nak, ya. Bisa dibantu Miss Asrida atau Miss Monik? Sudah ya? Sebagian besar sudah open cam. Sebagian Kita besar bisa. sudah, Mem. Sebagian Tinggal besar sudah, oke. Iya. Baik, kita akan memulai acara ini dengan mohon pimpinan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapa di surga. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami semua di ruang Zoom meeting ini dengan baik. Terima kasih Bapak telah menjadikan kami satu keluarga SMPK, satu penabur. Kami bersama anak-anak kami kelas 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 berkumpul di tempat ini Tuhan untuk mengadakan acara Monadikos Open House kedua sekolah kami SMPK 1 Penabur. Terima kasih atas penyertaan Tuhan selama ini. Terima kasih atas pimpinan Tuhan menuntun panitia bekerja keras, menuntun anak-anak kami untuk join di ruang Zoom ini saat ini. Terima kasih Tuhan. Untuk selanjutnya, acara demi acara kami mohon penyertaan Tuhan selalu. Semoga selalu berjalan lancar setiap acara, setiap lomba yang akan anak-anak ikuti nanti bisa menghasilkan buah-buah yang positif. Kami juga berdoa untuk orang tua, anak didik kami kelas 4, 5, 6 dari SDK, mana saja yang bergabung Tuhan. Kami berdoa, bukakan hati dan pandangan serta wawasan mereka Tuhan untuk mengenal lebih dalam SMPK 1 Penabur Jakarta ini secara baik. Tuhan, kami berdoa dan bersyukur Tuhan atas semua anugerah yang Tuhan telah berikan sampai pada saat ini dan berkat-berkat yang akan boleh kami terima di hari-hari mendatang. Terima kasih untuk kebersamaan, terima kasih untuk panitia, terima kasih untuk anak didik kami yang membantu kami bekerja. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Doa ini kami sampaikan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke Kak Eta dan Kak Fani, silahkan. Terima kasih banyak Mem Hastin atas doanya. Nah, teman-teman semua, kita habis doa. Pada penasaran nggak sih sebenarnya sama SMPK 1 Penabur Jakarta? P1. Sebutannya tuh P1 ya teman-teman. Apakah ada pertanyaan di benak kalian yang tersimpan selama ini tentang SMPK 1? Gimana Kak Fani? Bener banget nih Keta. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita nih mengenai SMPK 1 Penabur, mending daripada banyak cincong-cincong, mending kita langsung lihat aja nggak sih videonya Keta? Boleh dong, gaspol, silahkan.
Selamat pagi, selamat datang di SMP Kristen 1 Penabur Jakarta yang berlokasi di Jalan Pintu Air Raya nomor 11, Jakarta Pusat. SMP Kristen 1 merupakan salah satu bagian dari Lembaga Pendidikan Kristen BPK Penabur. Ciri khas sekolah kami seperti tertuang di dalam visi dan misi SMP Kristen 1 Penabur. Visinya menjadi sekolah Kristen yang membentuk pribadi Kristiani, berilmu tinggi dan berjiwa wirausaha. Misinya mengembangkan potensi akademik, kreativitas, inovatif, kemandirian, dan daya juang siswa di dalam era globalisasi berdasarkan nilai-nilai Kristiani. SMP Kristen 1 Penabur mempunyai ciri khusus selain mendidik siswa dalam karakter Kristiani tetapi juga dalam akademik dan non-akademik. Ada program-program yang menjadi kekhasan, diantaranya adalah entrepreneurship, Gegembatu. Apa itu Gegembatu? Gerakan gemar baca tulis. Kemudian juga mencetak generasi BEST, Bishop, Excel with White, Service Society, dan Trust in God.
Sampai jumpa di SMP Kristen 1 Penabur. Kami menunggu anak-anak semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ih, wow banget loh ya kayak Taya Piwan ini. Nah, gini, kita kan belum pernah ke SMPK 1 nih ya Kak. Aku jadi pengen deh masuk ke sekolah. Kamu lupa pasti. Karena kita hari Senin sudah mulai PTMT, Van. Tapi jadinya kita bisa melepas kangen dengan teman-teman kita semua. Terus kita bisa ketemu lagi dengan guru-guru yang super duper kece. Tapi tetap harus ingat prokes ya teman-teman yang sudah dibuat oleh pemerintah agar kita bisa meminimalisir COVID-19 ini penyebarannya gitu ya. Tapi kita pengen lebih kenal dekat dengan kepala sekolah SMPK 1 Penabur kita nggak sih? Maka dari itu kita sambil denger yuk kata sambutannya dari kepala sekolah SMPK 1 Penabur kita, Bapak Nunung Susanto. Dipersilahkan kepada Pak Nunung. Ya, terima kasih kepada Ananda, Eta, dan Pani. Wah, ini sudah seperti betul bintang di televisi. Saya tertarik dan senang sekali. Jadi anak-anak juga kita harapan dari produk P1 seperti ini. Jadi dari ekspresinya begitu cerah ya. Jadi Eta dan Fani hebat sekali. Saya bangga punya murid seperti anak-anakku semuanya. Dan kami mengharapkan juga yang lain seperti itu. Anak-anakku sekalian yang diundang pada saat ini, yang hadir, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak semua. Salam kami ditujukan untuk Papa dan Mama di rumah. Saya juga ingin mengucapkan kepada guru-guru dan anak-anak yang panitia yang sudah membentuk Monadikos ini menjadi lebih indah. Karena di P1 itu timbul satu keunikan. Unik itu sekarang yang dicari anak-anakku. Ya, keunikan di dalam apapun juga. Jadi saya tidak menjelaskan secara tuntas, tapi nanti anak-anak akan mengetahui. Di sini di dalam episode masih pandemi seperti ini, walaupun nanti hari Senin ada titik cerah untuk kita masuk bersama, tetapi anak-anak dikasih kesempatan untuk mengembangkan diri di more kreatif yang ada di P1 ini. Jadi kami mengharapkan anak-anak kelas 4, 5, 6 yang berasal dari SD sekitar di Pasar Baru Pintu Air, ada yang SD dari manapun juga, saya ingin mengucapkan terima kasih. Tujuan anak-anak diundang di sini, kami ingin memperkenalkan apa yang menjadi keunikan dan keindahan dan juga prestasi dari P1 di sini. Jadi nanti saya tidak bicara banyak, nanti anak-anak akan menyaksikan sendiri melalui lomba-lomba yang sangat menarik, ada cerita kocak, ada solo menyanyi, ada tari modern, tari tradisional, dan pembuatan vlog, dan semuanya ini sangat-sangat menarik untuk anak-anak. Selamat mengikuti acara ini. Semoga anak-anak tetap diberikan berkat sehat. Salam untuk Papa dan Mama. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak kata sambutannya yang luar biasa, Pak Nunung. Terima kasih banyak Pak Nunung atas kata sambutannya. Ya, gimana nih, Van? Sekarang kita mau ngapain sih? Nah, ini deh. Siapa di antara kalian semua nih ya yang ikut lomba vlog daily life deh? Coba, boleh dong kasih reaction atau raise hand. Boleh, silahkan. Wih, ada Sienna, ada Jocelyn. Mungkin masih banyak lagi ya, Van. Tapi udah pada kepikiran belum sih temanya? Tema daily vlog, daily life-nya gitu ya, Van. Kalau aku sih ya, jadi mereka kayaknya aku udah mati banget ya, udah gak kepikiran gitu ya. Mereka nih benar-benar talented, berarti pasti ada kepikiran idenya gitu ya. Jadi pasti pada penasaran nggak sih, Van? Penasaran banget ya, kira-kira gimana sih daily life-nya anak P1 itu? Nah, daripada kita banyak ngomong nih, langsung aja kali ya kita nonton vlog daily life-nya by Kak Pascal. Langsung aja, silahkan.
Hai, nama aku Pascal dan welcome to a day in my life. Jadi aku bakal kasih tahu nih ke kalian ngapain aja sih aku dalam sehari ini. Dan hari ini aku juga PTM nih ke sekolah, jadi bakal lebih seru. Selamat menonton. Siapa sih ini orang pakai belangkon? Soko banget loh mukanya. Gak suka banget loh. Dah. Oke, ini udah pagi, udah rada terang, iyalah masa masih malam. Ada maksudnya seorang manusia berbadan jumbo bangun dari tempat tidurnya ya kan. Kalau udah bangun kita buka toko, maksudnya buka jendela biar cahaya matahari masuk ke kamar ya kan. Terus nyalain lampu, stretching bentar biar nggak encok badannya. Terus kita berdoa dulu kepada Tuhan Yesus karena udah dikasih kesehatan dan nafas yang segar sebelum memulai hari. Kalau udah kita beresin tempat tidur yang semalaman udah berantakan. Karena saya kalau tidur tuh goyang dumang terus tiap malam, nggak bisa diem. Kalau udah selesai beresinnya, kita senyum kiowo terus jempol. Kalau udah kita minum air hangat dulu guys biar tenggorokannya nggak serak terus badannya lebih segar. Habis itu kita tidur lagi, enggak dong. Kita siapin seragam hari ini. Seragamnya ada kemeja batik dan juga celana biru seragam. Terus kita mandi deh biar wangi dan seger. Habis mandi kita pakai piyama, maksudnya pakai seragam. Ya, terus sarapan deh. Nah, hari ini aku sarapan nasi tahu sama abon. Jangan lupa berdoa, terus kita habiskan sampai ke piring dan mejanya juga ya. Oke, tapi ya guys, kalau makan gini tuh emang kurang mantep kalau pakai sendok. Enaknya pakai tangan, jadi lebih nikmat. Kalau udah selesai makan, jangan lupa cuci piring sama cuci baju. Maksudnya cuci tangan ya. Kalau udah, kita pakai kaos kaki sama sepatu dulu. Diikat talinya biar nggak kesandung tali sendiri pas jalan. Terus ambil tas sama tas makan. Tapi jangan berangkat dulu besti. Kita pamit dulu nih sama Ibunda Piara. Dadah bunda, masa ke India ya. Maksudnya ke sekolah ya, bye-bye. Terus dicium, dipeluk. Muah. Nah udah, cus sekarang kita ke sekolah. Hai guys, welcome back. Jadi habis saya pulang dari India, maksudnya sekolah ya, akhirnya sampai juga di rumah. Taruh tas dulu, terus langsung deh cuci tangan. Cuci yang bersih sampai tangannya bening dan transparan ya, nggak bercanda. Terus kita robek maskernya biar nggak dirius, terus kita buang deh. Kalau udah, kita mandi dulu biar kotor dan bau. Enggak dong, kebalik Pascal, biar bersih dan wangi ya kan habis dari sekolah. Kalau misalnya udah segar mandi, kita beresin buku yang tadi udah kita bawa ke sekolah biar rapi dan pada tempatnya. Asik, so rapi banget nih saya. Kalau udah kita makan siang dulu. Ini aku makan nasi ayam bakar sama abon. Jangan lupa doa, terus makan sampai ke piring dan laptopnya sekalian. Oh ya, ini kan apa-apa lagi kerja di meja makan, jadi aku makannya di kamar sambil nonton YouTube. Kalau udah selesai makan, waktunya mengerjakan semua pertugas-tugasan dan hal lainnya. Nah ini aku lagi ngerjain tugas bahasa Indonesia. Yuk ketik. Kalau udah selesai kita rapat komunitas pecinta alam goib. Enggak dong, serem banget nih. Kita rapat apa sih nih? Dari tadi sibuk amat. Oh ya, lagi rapat gereja karena aku ada di komisi remaja jadi rapat. Kalau udah nyisain semuanya, waktunya kita membakar rumah. Astaga, Pascal serem dong. Kita membakar lemak, kita workout dulu. Nah ini aku lagi senam aerobik, asik. Rada berat sih, tapi biar lebih semangat sama biar badan saya bisa kurus, gak kayak dugong lagi gini. Nah ini udah pemanasan, asik. Goyang mang, goyang, tinju. Ayo siap. A few moments later. Nah ini topiknya lagi menggapai yang gak bisa digapai apa gimana nih. Aduh sakit sekali everybody. Oke. Ya ini udah masuk ke senam aerobiknya. Goyangannya agak gimana ya, kayak ritual gitu loh, melakukan ritual kalau dicepetin. Ya ini kita mulai ke pendinginan. Ya mas, silahkan nafas dulu, boleh jangan ditahan ya. Walaupun capek harus tetap senyum, jempol, semangat. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because... Habis workout, minum dulu sambil dengerin lagu, terus tiba-tiba
Anyways, karena hari Jumat jadi aku yang tugas nyapu sama buang sampah. Oke, ini kita nyapu dulu biar rumahnya bersih. Kalau udah kita buang sampah, diambil dulu plastiknya. Terus kita buang deh ke tong sampah yang lebih gede. Kalau udah jangan lupa dipasang lagi plastiknya. Baru kita mandi. Kalau udah selesai mandi jangan langsung makan. Aku nonton series favoritku bentar, Friends. BTW ini menurutku seriesnya lucu sih. Nah, karena udah perut mulai berbunyi, tandanya untuk kuras kolam. Loh, enggak dong, tandanya untuk makan malam. Karena papa mama belum pulang dan kakak masih belajar, kita makan sendiri deh. Kita makan makanan terenak dan makanan pemersatu bangsa. Literally pemersatu bangsa, apalagi kalau bukan Indomie goreng, Indomie selera gue. Nah, ini diaduk dulu minyak biar mateng. Kalau udah, kita makan sambil nonton film Encanto. Ini menurutku filmnya asik banget sih. Nah, setelah makan, papi bunda pulang, kakak selesai belajar, waktunya kita family time. Kita main Uno, card, dan seperti biasa, bapak-bapak selalu ngarang dan ngawur, jadi membuat kita emosi kan. Uno, tapi jadinya tuh jadi lucu banget loh. Ini nih sedikit cuplikan pas momen-momen receh pada ketawa ngakak. Yang berikutnya udah boleh makan, kamu main aja sendiri. Kita udah game semua. Tapi ya karena udah malam juga ya nggak bisa main sampai subuh juga kan. Emangnya kita jaga pos satpam shift malam kan? No! Enggak. Jadinya ya udah dia harus tidur sama istirahat. Parah banget lah udah malam. Kita bersih-bersih, gosok gigi dulu, terus cuci muka biar berminyak kulitnya. Terus berdoa deh sebelum tidur. Kita berterima kasih sama Tuhan Yesus untuk hari ini. Habis itu main HP bentar. Kan lumayan besok libur jadi bisa begadang, jangan begadang. Asik dangdut. Udah capek saatnya kita kerja. Enggak dong, ya ini bocah udah mau tidur masih aja ngelawak. Yuk, mari kita tidur. And that is the end of a day in my life. Duh, si abang muka gak santuy balik lagi nih. Oh ya, aku harap kalian bisa belajar dari video ini kalau kita harus bersyukur kita masih bisa melaksanakan banyak hal di dalam hidup ini. Kita harus bersyukur dari hal yang paling kecil. Dan juga di dalam hidup gak usah serius amat deh. Di bawah santuy aja, yang penting just enjoy your life. Dadah. Baru masuk ke bawah. Tadi gimana Tita? Seru-seru banget, karena selain seru, kayak kece, keren, dan kocak juga, dan agak salah server dikit ya Kak Pascal ya. Bener banget. Jadi tadi kita lihat dari muka guru-guru semua juga pada ketawa. Terus adik-adik kelas 4, 5, 6, teman-teman semua pada ketawa. Karena tadi aku lihat ya, itu kayaknya hari Jumat. Tapi cuplikan sekolahnya pakai baju pramuka. Agak terlalu salah server gitu ya Kak Fani. Jadi tapi nggak apa-apa, karena kocak dan menghibur. Terima kasih banyak Kak Pascal atas videonya yang menghibur kita semua pada sore hari ini dan bikin kita makin fit lagi untuk melanjutkan acaranya. Tapi abis ini, aku pengen banget denger yang merdu-merdu, mengademkan hati, pikiran, kayak IPS ya, kebutuhan rohani, kebutuhan psikologi kita gitu. Enggak dong, salah server. Jangan belajar. Ini lagi Morning Kos nih, mohon maaf. Tapi pengen banget denger yang merdu-merdu, yang nyanyi gitu. Ada nggak sih Kak Fani? Oke, langsung kita turutin ya. Waduh, sampai bawa IPS segala nih. Nah, inilah video menyanyi by Kak Kinanti. Tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai.
Parah-parah kece banget Kak Kinanti, apalagi tadi cakep banget di video dan suaranya super merdu. Gimana, Van? Kalau menurut kamu gimana? Sorry banget ya, tadi wifi-nya tiba-tiba mati. Nah, kalau menurut aku sih bagus-bagus nih ya, dan merdu juga. Nah, gimana nih guys penampilan Kak Kinanti tadi? Boleh dong kasih reaction-nya. Boleh dong kasih reaction-nya. Aku mau kasih reaction love. Karena aku suka banget sama penampilan Kak Kinanti. Kayak merdu banget ya. Oke, sekarang kita mau ngapain nih, Van? Mau nonton apa lagi sih kita? Nah, sekarang kita bakalan nonton performance yang akan menjadi favorit aku banget nih. Karena kebetulan aku juga anak tari banget nih ya. Anak tari banget gitu ya. Anak tari banget gitu. Tari banget. Oke, karena Fani sudah tidak sabar dengan performance yang satu ini dan aku yakin banget teman-teman semua di sini dan adik-adik kelas 4, 5, dan 6 semua pada excited banget. Jadi langsung aja kita nonton kali ya videonya. Check it out. Kece, kece, kece banget loh. Boleh dong kasih reactionnya semuanya. Lagi apa? Kayak mengapresiasi gitu. Kayaknya kece banget ya tadi penampilannya ya, Van ya. Van itu tadi Kak Van tuh sampai yang excited banget. Tapi save energy dulu, Fanny. Calm down, chill. Karena abis ini pastinya bakal ada performance yang bikin kamu makin wow 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 gitu lah ya. Wow 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 gitu. Oke, aku bakalan save energi aku tuh. Nah, abis ini juga bakalan jadi favorit aku banget nih, Tak, yaitu modern dance. Biar kamu sama adik-adik kelas 4, 5, dan 6, juga teman-teman semuanya nggak penasaran lagi sama video ini, langsung aja kali kita nonton ya bareng-bareng. Yuk, 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 yuk.
Silakan. Gila, Fani, keren banget gak sih tadi? Wow banget loh, kece banget gak sih tadi penampilannya ternyata? Wow banget loh, kayak yang tadi kamu bilang, wow banget loh. Nah, ini tuh menunjukkan anak-anak Piwan tuh bener-bener talented semua ya, Van. Kayak kicik-kicit dan bertalenta semuanya. Dan aku yakin di sini semua adik-adik kelas 4, 5, dan 6 juga pada bertalenta semua. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengumuman mengenai teknis lomba ya, Van. Jadi selanjutnya kita akan serahkan kepada Miss Asrida. Serahkan kepada Miss Asrida. Terima kasih Kak Eta dan juga Kak Fani yang semangat banget pada hari ini. Miss dan juga semua guru-guru. Dan juga yang spesial adik-adik kelas 4, 5, dan 6 pastinya jadinya lebih semangat lagi. Gimana teman-teman? Boleh kasih reaction-nya? Kelas 4, 5, 6 dan juga semua peserta yang ada di sini partisipan. Yeay, semuanya penuh dengan love. Wow, luar biasa. Oke, langsung saja. Adik-adik semua udah pada nggak sabar ya, mau mendengarkan informasi tentang lomba yang akan kita ikuti bersama-sama dan yang juga menjadi pilihan adik-adik. Bentar ya. Misalkan share screen. Ya. Apakah share screen-nya Miss sudah kelihatan? Udah, Miss Asrida. Udah, Miss. Terima kasih responnya. Oke. Nah, di layar kita sudah terlihat salah satu lomba yang akan kita lombakan di Monadikos Kreo Be More Kreatif ini, yaitu Vlog My Daily Life. Tadi udah pada lihat ya contoh dari video My Daily Life Kak Pascal. Lalu Kak Pascal, mana suaranya nih Kak Pascal? Halo semuanya, apa kabar? Nah, itu dia guys biang keroknya guys. Yang kayak dugong tadi guys. Ups, Pascal. Ya, jadi mungkin adik-adik kelas 4, 5, 6 punya ide yang lebih kreatif lagi dari Kak Pascal mungkin ya. Yang penting video yang akan diperlombakan dalam lomba vlog My Daily Life ini durasinya 3-5 menit. Dan kemudian ide dan temanya ya harus sesuai begitu ya. Kemudian nilai pesan moralnya pun terkandung dalam video. Seperti tadi Kak Pascal videonya, wah ada berdoanya, ada belajarnya juga sih, walau ya cuma beberapa menit lah gitu ya Kak Pascal ya. Tapi itu memang menunjukkan ya Kak Pascal yang benar-benar jujur gitu ya. Terus ada main gamenya, boleh adik-adik semua mungkin yang punya kegiatan harian yang mungkin positif sekali ya, mungkin ada les menyanyi, les menari, balet, musik, wah itu sangat layak sekali untuk kita pertandingkan di dalam lomba vlog My Daily Life. Kemudian penyampaian juga mudah diterima serta alur editing, kualitas gambarnya pun cocok. Begitu ya adik-adik ya. Ada nggak dari antara adik-adik yang hadir di acara opening ini yang ikut lomba vlog My Daily Life? Boleh raise hand? Ada nggak ya? Wah ada Siena, ada adik Siena dan juga Jocelyn. Halo adik Siena dan juga Jocelyn.
Boleh kasih respon dong gimana tadi video daily life-nya Kak Pascal? Lucu dan seru. Aduh, bagaimana Siena? Lucu dan seru. Aduh, imutnya suaranya. Gimana Jocelyn? Lucu. Lucu ya. Kalian pasti bisa buat yang lebih lucu ya, Jocelyn dan juga Siena. Nah, lomba yang kedua adalah cerita kocak My Daily Life. Nah, tadi waktu Kak Eta dan juga Kak Fani menyampaikan contoh lomba-lomba ya video-videonya, kayaknya cerita kocak ini belum ada ya guys ya. Nah, kita mau lihat dulu nih dari P1 contoh lomba cerita kocak stand up komedinya kayak apa sih? Nah, boleh kita saksikan. Kita tunggu ya. Sabar ya. Halo semuanya. Di masa pandemi ini membuat kita melakukan kegiatan yang serba online nih. Misalnya sekolah online, ya kan, kerja online atau yang kita sebut dengan WFH. Bahkan juga gereja atau ibadah secara online, ya kan. Oleh sebab itu, lagu yang relevan ketika pandemi ini yaitu lagunya Sekoji online. Siang malam ku selalu menatap layar paku untuk online. Dibukalah Zoom, dibukalah Gmeet, dibukalah Google Classroom. Ya, memaksa kita atau membuat kita harus online, ya kan? Dan di masa pandemi ini membuat lagu-lagu rohani itu tidak bisa dinyanyikan. Ya, yang pertama hari ini kurasa bahagia, ya kan? Kenapa? Karena ada liriknya seperti ini ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Gimana mau bergandengan tangan? Orang kita aja harus social distancing, ya kan? Pakai sanitizer, ya kan? Kalau keluar harus pakai masker dan harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Seperti itu. Dan yang kedua adalah lagu Hai Mari Berhimpun, ya kan? Lagu Hai Mari Berhimpun, Hai Mari Berhimpun, nggak boleh, kan lagi corona, lagi seperti ini, lagi pandemi, yang nggak boleh berkerumun dong. Ya udah di rumah aja, ya kan, social distancing aja, gitu kan. Jangan ngumpul-ngumpul. Dan di masa pandemi ini ada satu aplikasi yang akhirnya sering banget dipakai sama orang-orang. Itu TikTok, ya kan, dengan lagu-lagu yang hits ya, seperti misalnya Beta Janji, Beta Jaga, Ale untuk selamanya. Nah, bahayanya adalah ketika lagu ini terngiang-ngiang terus di pikiran, bahkan sampai ketika kita nyanyi lagu rohani. Misalnya, ketika ku percaya mujizat itu nyata, beta janji, beta jaga, Ale untuk selamanya. Ya, saya dengan Yosef, ya sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Nah, itu dia tadi contoh lomba cerita kocak atau stand up komedi ala P1. Nah, pasti ala punya adik-adik juga pasti lebih lucu ya kan ya, apalagi zaman sekarang. Segala bakat dan juga minat itu keluar ketika masa pandemi, ketika berkurung di rumah. Betul ya adik-adik ya? Nah, jadi untuk kriteria penilaian lomba daripada juri, itu nanti durasinya 1-3 menit, nggak usah lama-lama. 1 menit boleh nggak ya, Miss? Boleh dong, langsung masuk gitu ya. Kemudian harus original, harus asli, nggak plagiat gitu ya. Adik-adik juga pasti udah tahu ya sekarang ya,
Duh, kalau udah plagiat, kalau di YouTube, wah nanti bisa di take down. Bener nggak adik-adik? Ya kan ya? Kalau udah kembar nanti di take down, ya udah hilang deh hak ciptanya. Nah, kemudian tidak boleh mengandung unsur sara. Adik-adik tahu nggak ya sara apa ya? Ada yang bisa unmute untuk menjawab sara apa? Boleh, silakan. Suku, agama, dan ras. Suku, agama, dan ras. Aduh, Siena, kamu harus ngobrol sering-sering ya, soalnya suara kamu sangat imut dan so cute. Ya, itu dia. Terima kasih, Siena. Lalu penampilannya, mesti oke dong. Kemudian dia menguasai materi dan juga kesesuaian temanya. Serta kreativitasnya juga menarik begitu ya dalam menyampaikan materinya. Itu lomba cerita kocak My Daily Life. Lomba yang ketiga yaitu lomba menyanyi solo. Tadi Kak Kinanti udah menampilkan lomba menyanyi ala P1 ya. Merdu banget suaranya. Benar ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk adik-adik kelas 4, 5, 6 yang mengikuti lomba menyanyi solo ini, lagu pilihannya ada 3. Boleh Tanah Airku, boleh Rayuan Kelapa, dan juga Indonesia Pusaka. Yang dinilai dari para juri nanti adalah teknik vokalnya, kemudian bagaimana kostumnya. Jadi adik-adik boleh pakai baju daerah ataupun baju batik gitu ya. Kemudian boleh memakai iringan bebas, entah itu pakai iringan piano atau gitar, yang penting ada iringannya. Selanjutnya boleh diimprove ya, boleh divariasikan di pengulangan keduanya. Gitu ya. Jadi kita ulangi satu bait itu di tahap yang kedua itu kita boleh improve. Itu untuk kriteria penilaiannya. Lalu lomba yang selanjutnya, lomba yang keempat adalah lomba tari modern secara individu. Ingat ya adik-adik ya, ini lombanya individu ya. Tadi keren banget nggak sih kakak dari P1 yang menarikan tari modern, Kak Alicia ya. Nah, kriteria penilaian untuk lomba tari modern durasinya 3 sampai 5 menit. Miss 3 menit pas? Bisa nggak Miss? Bisa dong ya, nggak mesti harus sampai 5 menit. Kemudian kostumnya bebas. Bebas terserah adik-adik semua, yang penting cocok dengan musiknya, cocok dengan tariannya atau gimana ya kalau juri bilangnya koreografinya ya gitu ya. Nah, kemudian iringan musiknya juga bebas. Mau dari negara mana, yuk ya ditariin di tari modern ini. Kemudian sesuai antara gerak dan juga musiknya. Gitu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya untuk lomba yang terakhir yaitu lomba tari tradisional. Ini juga individu, adik-adik nggak kelompok. Tadi kakak dari P1 juga menarikannya dengan begitu baik ya. Wah, pakai baju merah, pakai kebaya merah, sangat menarik sekali. Nah, durasinya 3 sampai 5 menit, kemudian kostum sesuai dengan iringan. Iringan musiknya bebas, mau dari mana aja, lagu daerah dari Sabang sampai Merauke, silahkan dipilih mana yang suka untuk mengiringi tarian kalian. Kemudian ekspresi serta geraknya ya harus sesuai dong. Gitu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya Miss mau ngejelasin di sini nih adik-adik. Jadi dari semua lomba ini yang belum ada yang daftar, yang belum ada yang daftar itu adalah lomba cerita kocak My Daily Life. Ya, cerita kocak My Daily Life atau stand up comedian gitu loh adik-adik. Nah, ini belum ada yang daftar. Nah, gimana Miss? Belum ada yang daftar, Miss? Nih, Miss mau jelasin. Gimana ya dia ya tadi ya? Kayaknya ada deh. Nah, ini dia. Hari ini kita opening. Benar ya adik-adik? Kemudian tanggal 16 sampai 19 Januari kita akan mengumpulkan video-video lomba adik-adik yang akan adik-adik ikuti. Oke.
Nah, setelah itu tanggal 20 sampai 27 Januari kita akan mengumpulkan like. Jadi nanti kita akan taruh video adik-adik yang sudah dikumpul ke akun YouTube SMPK 1 Penabur Jakarta. Kalau sudah kita masukin akun YouTube-nya, nanti kita akan kasih link-nya ke adik-adik, lalu adik-adik akan sebar semua link itu ke teman-teman. Nah, selama tanggal 27 sampai 27 kita kumpulin tuh like-nya. Tanggal 28 juri akan menilai lomba video-video yang ada di setiap lomba, ya. Nah, kemudian tanggal 29 kita semua hadir lagi di sini untuk acara closing dan yang paling penting pengumuman pemenang lomba yang adik-adik ikuti. Gitu ya adik-adik ya. Nah, gimana Miss tadi untuk lomba cerita kocak stand up komedi? Nah, walaupun masih belum ada yang daftar, kita tetap tunggu sampai tanggal 19 Januari 2022. Gitu ya adik-adik ya. Kita tetap Miss tunggu. Asrida, Ya. ini kita ngumpul videonya di YouTube apa kita kumpul videonya ke Miss, dan gitu nanti Miss yang kumpul di YouTube? Oh, thank you pertanyaannya. Tadi siapa yang bertanya ya? Kok Miss ini ya? Siapa yang nanya? Anastasia. Natasha. Oh, halo. Anastasia, apakah kamu adiknya Alicia? Iya. Iya, mirip sekali. Anastasia, kayak tadi Miss juga lihat Alicia deh di sana. Sebentar ya, Anastasia pertanyaannya bagus banget. Nanti akan kita kirimin linknya ya, sebentar. Nah, itu dia untuk timeline kita. Jadi diingat tanggal-tanggalnya ya adik-adik ya, tanggal 14 kita sekarang opening, lalu tanggal 16 sampai 19 kita kumpulin videonya, tanggal 20 sampai 27 kita kumpulin like-nya. Ya, ini hanya untuk juara favorit ya. Juara 1 2 3-nya dapat apa ya, Miss? Dapat hadiah dengan total jutaan rupiah. Total ya adik-adik ya, jutaan rupiah. Nah, saya boleh minta tolong kepada Miss Ari untuk share di kolom chat untuk link registrasi ulangnya, Miss Ari? Oke, sembari Miss Ari menyiapkan link registrasi ulang dan juga nanti di sana ada link untuk mengirimkan videonya kalian, boleh silakan. Ada pertanyaan nggak ya? Boleh, kalau ada pertanyaan bisa raise hand kali ya, Miss? Boleh banget, Kak Eta. Silakan adik-adik. Atau boleh tanya di kolom chat juga boleh, tapi di everyone ya, biar semuanya bisa lihat. Iya. Gimana adik-adik, ada yang mau bertanya? Mungkin ada ide gitu untuk lomba yang akan diikuti? Maaf, Miss, ada yang raise hand, Miss? Oh ya, ada yang raise hand. Ya, ada yang raise hand. Atas nama Fani. Sore, Miss. Selamat sore. Mau tanya, Miss, jadi penilaiannya itu berdasarkan jumlah likes di YouTube atau bagaimana ya, Miss? Ya. Oke, terima kasih Bu Fani. Mungkin saya mau undang salah satu juri dari lomba menyanyi, Bu Heni. Kalau lomba menyanyi, kira-kira apa yang dinilai ya, Bu Heni ya? Ya, selamat sore. Ya, untuk lomba nyanyi, yang dinilai tentunya teknik vokalnya, ya, secara garis besar, suaranya, teknik suaranya untuk menyanyi. Apakah sudah betul, mungkin pengaturan nafasnya, ya suara intonasinya bagaimana, terus pengucapannya bagaimana, itu yang dinilai, juga penampilannya. Nah, sudah jelas? Itu untuk lomba menyanyi, gimana kira-kira jelas nggak ya? Boleh tanya Bu Fani, anaknya ikut lomba apa ya? Ikut daily vlog, Miss. Oh, daily vlog. Ya, sebentar. Jadi sebenarnya untuk semua lomba, pengumpulan likes itu hanya untuk kriteria juara favorit.
Tapi kalau juara 1, 2, dan 3 tetap penilaian juri. Gitu ya adik-adik dan juga Bu Fani ya. Oke. Thank you, Miss. Oke. Untuk vlog My Daily Life mungkin Miss Rosa boleh disampaikan Miss apa aja yang Miss yang mau dinilai ya Miss? Oke, selamat sore semuanya. Apakah suara saya terdengar atau nge-lag? Oke. Terdengar jelas Dengar, Miss Miss. Rosa. Oke. Untuk kriteria penilaian My Vlog Daily Life, ya, Vlog My Daily Life, sesuai yang sudah dijelaskan Miss Asrida tadi, ya, Miss ulangi lagi ya. Yang pertama, durasinya itu sekitar 3-5 menit, ya. Jadi pastikan jangan terlalu pendek atau jangan panjang durasinya itu. Kemudian kesesuaian ide sama temanya. Nah, temanya My Daily Life. Jadi kalian harus ceritain tuh, kalian kesehariannya ngapain aja gitu. Terus ada nilai motivasinya atau pesan moralnya. Contohnya seperti tadi ya Kak Pascal ya. Kak Pascal tadi di akhir menceritakan kita harus bersyukur kalau kita masih bisa melakukan aktivitas gitu. Nah, kalian coba di video itu kira-kira kalian mau menyampaikan pesan apa untuk kita semua. Terus juga penyampaiannya mudah diterima. Mungkin bisa pakai bahasa kalian yang sekarang ya, anak-anak sekarang ya. Gimana teman kalian kalau lihat itu bisa ngerti nih kalian ngomong apa sih. Terus yang terakhir alur ceritanya mungkin tadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian editnya apakah menarik atau enggak. Terus juga gambarnya ya. Jangan sampai udah bikin ternyata gambarnya burem-burem gitu. Itu aja sih Miss Asrida untuk yang My Daily Life Vlog ya. Ada pertanyaan anak-anak? Adik-adik? Miss, mungkin itu ada yang di chat tuh ada namanya Cerita. Kak, berarti nanti pengumuman lombanya itu di Zoom ya? Betul sekali adik-adik. Jadi kebetulan kita langsung promosi closing ya. Benar ya Kak Eta dan juga Kak Fani ya. Jadi untuk mendengarkan pengumuman lomba dari setiap lomba yang adik-adik ikuti, kita kumpul lagi di Zoom. Nanti acara closing Monadikos Kreo Be More Kreatif ya. Nanti di sana kita akan tentu saja mendengarkan pemenangnya siapa aja. Kemudian ada tamu undangan kita yang kita keep dulu. Kita keep dulu untuk kita semua dan adik-adik. Begitu. Ada lagi pertanyaan adik-adik? Ada dari Alison D9. Kak, buat modern dance-nya boleh cover lagu? Boleh. Boleh nggak ya modern dance-nya cover lagu? Tadi kayaknya ada Miss Risela deh. Iya, halo Miss Asrida. Sorry ini internetnya kurang begitu mendukung. Jadi saya close cam. Modern dance-nya nggak boleh cover lagu. Ya, tapi kalau kamu misalnya kamu menari dengan coveran lagu itu, kamu bikin aja gerak sendiri. Ya, jadi kreativitas kamu jauh lebih menarik dibanding kamu mengcover lagu. Karena ini lombanya lomba modern dance, bukan lomba cover. Ya, thank you. Pantes Miss Asrida nggak terpilih sebagai juri. Karena Miss Asrida juga nggak tahu untuk kriteria lomba tarinya, guys. Ya, jadi ternyata tidak boleh pakai coveran lagu ya Miss Sela ya. Baik-baik. Kemudian ada pertanyaan dari siapa ya tadi ya, Miss lupa ya. Miss boleh ikut 2 lomba nggak ya? Boleh banget ikut 2 lomba. Dipersilakan. Kalau misalnya ikut lomba menyanyi, kemudian tadi lihat vlog My Daily Life kayaknya seru banget, boleh ikut juga. Itu ya adik-adik ya. Ada dari Joan, Miss. Gimana dibacanya? Joan? Miss, untuk lagu videonya boleh potret atau landscape? Terima kasih. Mungkin ini lomba dance ya. Lomba dance ya tadi. Landscape ya, jangan potret. Landscape ya. Jadi ngambilnya kamu dan usahakan ketika menari dari kepala sampai kaki kelihatan ya. Karena ini kan lomba gerak menilai keseluruhan. Jadi kamu seluruh badannya harus terlihat dan biasanya landscape jauh lebih bagus. Jadi jangan ada yang potret ya. Thank you. Maaf ini gempa ya? Ini gempa ya? Iya gempa. Gempa. Gempa ya?
Udah habis. Ada gempa. Ya gempa, Zoom. gempa, Jojo, tenang, Gempa. Iya gempa ya goyang-goyang. Kaget goyang-goyang ini. Oh, Tuhan. Jangan live dulu, sorry guys, jangan live dulu ya. Gempa. Iya gempa sebentar nih dikit nih. Sebentar ya, sebentar. Tenang aja dulu. Tuh semua merasa gempa nih. Iya, saya dingin juga goyang, bunga saya bergoyang-goyang semua. Aduh. Udah selesai. Saya di kursi tapi suami kagak denger. Iya. Di kursi juga goyang-goyang. Nggak Saya berasa. kok ada yang goyang-goyang. Kenceng. Iya kenceng lumayan tapi kayak udah berhenti. Iya, kenceng banget. Detik sih, masih detik ukurannya. Sudah. Udah sih, makanya aku kayak digoyang-goyang. Udah selesai. Iya, apa aku yang salah? Saya juga Kepala gue puyeng. bergerak kursi. Bekasi sama ya, Bekasi. Kirain suami saya yang goyang-goyang Sampai kursi Bekasi, saya. Bekasi duluan berasa kayaknya. Kok aku kayak berasa goyang-goyang. Akhirnya ketahuan lokasi semua kita ya. Ada di Bekasi, ada di Bogor, ada di mana lagi nih guys? Gempa, aduh Tuhan, nggak ada aman Ada di deh. Jakarta. Udah nggak lagi kan? Udah nggak. Masih. Di lantai atas nih ngeri. Iya, tinggal di apartemen besar ini. Berasa ya? Berasa di apartemen. Berasa banget. Berarti gempanya Mona di kosnya makin berasa. Berarti Pascal bukan digoyang ya, ini Pascal ya, digoyang. Ini gara-gara goyang dumang dari Kak Pascal. Luar biasa vlog My Daily Life-nya. Aduh, masih dibahas aja. Aduh, deg-degan ya. Aduh, oke. Ya itu dia tadi, kita lanjutkan lagi adik-adik dan teman-teman ya. Nah, sampai di mana tadi ya? Bisa agak panik. Ya, jadi sampai di landscape. Sampai di landscape. Oke. Ada lagi pertanyaan? Landscape ya, join ya, landscape ya. Iya, landscape. Ada lagi mungkin dari adik-adik? Maaf, Miss, itu di chat Iya. ada, Miss. Oh, di chat. Lombanya dinilai per tingkat atau gabung 4 sampai 6. Nah, oh iya, per tingkat atau 4 sampai 6. Mungkin boleh Bu Heni yang menjawab? Ya, landscape ya? Oh, bukan Bu. Penilaiannya itu apakah kelas 4, kelas 5, kelas 6, atau semua digabung? Lihat ininya ya, lihat apanya? Lihat pesertanya ya. Iya, Lihat betul. pesertanya dulu aja. Kalau misalnya sedikit ya digabung, tapi kalau banyak mungkin dipisah-pisah antara 4 sendiri, 5 sendiri, 6 sendiri. Mungkin itu kali ya. Iya, ya Bu Heni. Jadi sampai saat ini ya lombanya disatukan, digabung semua. Tapi kita masih tampung lagi nanti, adik-adik. Iya. Miss, kalau lomba menyanyi pakai musik atau tidak dari Neisa Wang. Nah, tadi udah dijelasin ya, Neisa pakai iringan. Betul begitu ya, Bu Heni? Ya, kalau misalnya kalian nggak ada iringan, bisa cari di YouTube, cari yang iringan atau yang versi karaoke. Kalau kita menyediakan iringan, misalnya, takutnya suaranya, nadanya beda. Kalian kan nadanya ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya, jadi lebih baik kalian cari sendiri dari YouTube, cari yang instrumen atau yang versi karaoke. Jelas? Gimana kira-kira apakah cukup menjawab Neisa? Iya, baik, Miss. Aduh, suaranya imut sekali. Nah, terus pertanyaan dari Anastasia. Maaf, Miss, jadi tuh kita ngepost di YouTube ya? Enggak, Nak. Jadi Anastasia dan juga semua adik-adik yang ada di sini, video yang sudah kalian nanti buat, itu dikumpulkan di link yang, nah, itu ada di kolom chat. Ya, diisi linknya, di sana ada nama, kelas, sekolah, kemudian juga lombanya mau ikut lomba apa, dan juga link untuk meletakkan videonya. Nanti yang ngepost ke YouTube itu adalah kita
panitia. Sudah itu nanti kita akan kirim linknya ke adik-adik dan adik-adik boleh sebar link video kalian ke teman-teman dan seluruh saudara-saudara biar di like banyak-banyak begitu. Nah, mungkin untuk Joen, Miss, video apa adanya, apa perlu diedit? Terima kasih. Tadi udah dijelaskan dari Miss Rosa dan juga beberapa juri. Ya, jadi editan dan juga apa konten ya, kesesuaian itu juga termasuk dalam penjurian ya, Joen ya. Jadi kalau mau lebih perfect mungkin boleh diedit, Joen. Gitu ya, Joen ya. Sama-sama. Ya, silakan adik-adik, apakah ada lagi yang mau bertanya? Nah, Miss, boleh pakai green screen? Tentu boleh dong, Aurelia. Kalau udah pakai green screen, pasti nanti jadi lebih menarik kan ya, bisa dihias-hias dan diedit green screen-nya atau background-nya mau yang model apa. Tentu boleh, Aurelia. Kak Eta jago nyanyi. Kak Eta ke-spill deh bakatnya. Wah, Joseph nge-spill bakatnya Kak Eta. Kak Eta jago nyanyi. Kayaknya Kak Eta, ikut dong Kak Eta, kelas 6 lagi ya Kak Eta ya. Nggak bisa dong, misalnya saya turun kelas. Oh iya. Yo, gimana adik-adik, ada pertanyaan lagi? Miss, kalau nyanyi apa aja yang boleh diedit? Mungkin Bu Heni boleh dibantu jawab. Ada Leo yang bertanya, Miss, kalau nyanyi apa aja yang boleh diedit? Kalau suaranya suara asli ya, editnya paling cuma apa ya? Saya pikir asli aja ya, nggak usah diedit-edit ya. Kecuali kalau berdua, kan nyanyinya sendiri. Maksudnya diedit gimana ya? Ya, gimana Leo yang mau diedit? Maksud Leo ini gimana ya, Nak? Diedit apanya? Suaranya jadi kayak bukan suara asli gitu, pakai apa? Pakai yang itu yang kayak yang apa? Ada kan yang elektrofon itu. Oh seperti iya. itu. Bukan, jadi suara asli ya. Mungkin gambarnya aja kali yang diedit ya, Bu Heni ya. Kalau misalnya mau edit, tapi kalau suaranya itu harus yang asli gitu ya, Bu Heni ya. Ya, kalau Ibu menyarankan untuk virtual background-nya kalau bisa yang polos saja. Ya, jadi tidak mengganggu penampilan, misalnya ada tas, ada lemari, ada gantungan baju, jangan ya. Sebisa mungkin kosong. Jadi misalnya horden atau pintu gitu nggak apa-apa, tapi jangan merusak pemandangan dengan gantungan baju, dengan gantungan tas, ya. Jadi cuma fokusnya di wajah kalian aja, di penampilan. Oke, jelas? Oke, Bu Heni, ini juga ada pertanyaan. Oh ya, kalau nyanyi harus live, boleh pakai mikrofon? Boleh. Boleh. Boleh pakai mikrofon, misalnya kayak kalian kalau lihat YouTube itu, kalau bikin konten itu kan ada mikrofon yang kecil itu ditempel, ya, itu boleh supaya suaranya justru akan lebih jelas. Kalau kalian langsung ambil video dari kamera HP-mu kan kurang jelas ya suaranya, tapi kalau punya mikrofon boleh dipakai. Terima kasih Bu Heni. Ada lagi adik-adik pertanyaannya? Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh dong dikasih reaksinya, guys. Ayo dong, pada lemes-lemes ini semuanya.
Boleh dikasih reactionnya biar rame. Efek gempa ya, Miss, Iya, kayaknya. dihiasi oleh gempa juga. Gimana Miss Nofri? Takut Miss di lantai 2, di lantai 26. Sama Miss di sini juga dia. Saya di lantai 35 loh, Miss. Oh, wow. Wow. Udah Itu rasanya dagdikduk turun tadi. aduh. Wah, udah kebayang this is the end of my life gitu ya, Eta ya. Bener. Ini ada pertanyaan. Musik iringan? Ya, cari sendiri. Oke, ya. Nanti adik-adik kalau ada yang mau bertanya, boleh ya di chat kepada guru yang nanti akan menginvite adik-adik semua di grup lomba masing-masing. Dan boleh diberitakan, di-share kepada teman-temannya, teman sekolah, tetangga, dan semua orang, semua yang ada di daftar kontak ya, bahwa SMPK 1 Penabur Jakarta punya lomba menari, menyanyi, dan juga cerita kocak serta vlog My Daily Life. Begitu ya semua ya. Oke, begitu sesi tanya jawab kita. Nah, sebelum kita selesai di sesi tanya jawab, Miss mau menyerahkan mikrofon ini kepada Bu Keke. Ada yang mau disampaikan oleh Bu Keke, Guru Bahasa Indonesia Guru SMPK 1 Penabur Jakarta untuk kita semua. Silakan kepada Bu Keke. Selamat sore, semoga masih sabar mendengarkan ya, walaupun ada takut sedikit karena gempa ya. Gempanya ternyata terjadi di Banten ya, semoga tidak apa-apa ya. Jadi sebentar aja Ibu mau menyampaikan, ya sudah di-share nih ya. Ya, bisa di-pull aja Mem, Miss Arisria. Iya. Nah tadi yang adik-adik kelas 4, 5, 6, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Nunung bahwa di SMPK 1 itu ada namanya program Gegem Batu. Nah, Gegem Batu itu adalah gerakan gembar baca sekaligus menulis ya. Jadi nanti ketika kalian nanti di SMPK 1, Ibu akan mengajarkan kalian membaca, membaca itu membiasakan ya, menulis ya. Jadi menulis. Ini salah satu yang Ibu sampaikan, hanya salah satu contoh buku yang rutin ditulis oleh kalian nanti ya, ini oleh siswa ketika mereka di kelas 8 akhir. Ya, buku ini nanti akan diberikan kepada orang tuanya sebagai ucapan terima kasih. Namanya buku inspiratif tentang ayah atau ibu kalian gitu ya. Jadi nanti ditulis oleh kalian sendiri tentang orang tua. Next, lanjutnya Miss Asrida. Nah, ini buku pertama ya, tahun 2018. Jadi buku inspiratif ini dimulai dari tahun 2018. Nah, ketika kalian lulus, nanti tulisan kalian nih yang menceritakan ayah ibu kalian sebagai hadiah ya, sebagai hadiah kamu, dan juga ucapan terima kasih kepada mama atau papa kalian. Ini tahun 2018. Lanjut, Miss. Ini buku keduanya ya, tahun 2019, Orang Tuaku Pahlawan Dalam Hidupku. Memang sayangnya tidak semua anak menulis gitu ya. Semua kalau yang menulis mengumpulkan itu akan dimuat ya. Walaupun aduh tulisan saya jelek, nggak jadi masalah. Nanti ibu yang edit ya. Yang penting dikumpulkan. Lanjut, itu buku kedua, kemudian buku ketiga. Ini dia, dan tapi semakin tahun semakin bertambah tahun gitu ya. Ini buku pertama, kedua, ketiga, penulisnya makin banyak ya. Makin sadar nih bahwa menulis itu penting. Wah iya ya buat kenangan gitu, seperti itu ya. Nah, ini buku ketiga tahun 2020. Di saat pandemi ini ya, tahun 2020. Lanjut, Miss. Nah, untuk lagi dipencet lagi deh, Miss. Ada bacaannya buku ketiga. Nah, buku keempat. Sorry, ini buku keempat. Ini berbeda dengan buku 1 sampai ketiga. Kalau buku 1 dan 3 kan dijadikan satu. Nah, buku keempat ini karena penulisnya banyak dan halamannya cukup tebal, sehingga menurut penerbitnya udah dijadiin 2 aja, Bu. Lebih bagus dan menarik. Akhirnya ya udah Ibu setuju, sekolah setuju bahwa dijadikan 2 buku. Jadi yang satu bercerita tentang ayah, yang satu bercerita tentang ibu.
kalian memang boleh pilih mau menceritakan siapa. Mungkin kalian dekat dengan ayah, pengen ceritain tentang ayahku aja boleh gitu ya, atau ibu. Jadi terserah kalian mau nulisnya apa gitu ya. Nah, ini buku keempat tahun 2021 akan nih sekalian nih ya, Ibu promosi nih. Siapa yang berminat boleh beli gitu ya. Nih promosi nggak apa-apa ya adik-adik. Jadi ini promosi sekalian. Bukunya akan segera terbit di bulan Februari ya. Nah, ini dibuka prapesan. Ini bukan hanya untuk adik-adik kelas 4, 5, 6 ya, juga Bapak Ibu kalau tertarik juga beli ya. Dan juga anak-anak SMPK 1 ya, dukung gitu ya, dukung SMPK 1 dalam literasinya. Ini dibuka sampai 30 Januari, harganya 97.500. Langsung mendapatkan 2 buku tersebut. Ya, kalau lewat dari 30 Januari harganya jadi Rp115. Nah, nanti uangnya buat kemana sih Bu? Buat buku ke ya? Oh tidak ya. Ini untuk ganti ongkos cetak dan juga nanti akan untuk buku selanjutnya lagi gitu ya, untuk diterbitkan. Begitu ya adik-adik, nanti jangan lupa masuk di SMPK 1, kamu nggak akan menyesal, kamu akan dilatih untuk belajar menulis. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Keke. Nah guys, tadi habis gempa gimana sensasinya guys semua? Kalau Fani gimana tadi rumahnya? Tadi parah sih gempanya. Berasa banget ya guys gempanya, sampai tadi aku keluar pintu, aku cari tetangga pada keluaran semua kan, apalagi aku di lantai 35, panik banget gak bisa turun gitu kan, mau bawa laptop gimana ini gitu, udah gak mikirin yang lain, pokoknya laptop aja deh, mau di kos nih yang penting dulu gitu. Kalau Fani gimana? Kalau aku tadi sampai dimarahin Kungkung yang karena nggak ke bawah, mungkin dia sayang banget kali ya sama aku ya. Betul banget. Saking sayangnya sampai dimarahin suruh ke bawah gitu ya, Van ya. Bener banget nih. Nah, Kak, gak kerasa banget nih kita udah sampai di penghujung acara opening Monadikos P1 2022 kali ini ya, Kak. Sedih sih, sedih. Terus tadi kita juga ada gempa, ada excitednya lihat performance dari teman-teman P1 yang lainnya gitu. Pasti sedih mau ninggalin adik-adik kelas 4, 5, dan 6, tapi kita harus stay excited karena pastinya kita bakal nunggu kejutan-kejutan dari adik-adik kelas 4, 5, dan 6 untuk lihat performance mereka yang pastinya kece banget nih, Fani. Bener banget nih kata Kaeta. Nah, jadinya agar nanti proses lomba bisa berjalan dengan lancar, ya pokoknya dalam pengumpulannya lah ya. Nah, sebaiknya kita berdoa dulu kali ya Kaeta ya. Boleh dong, doa kali ini dipimpin oleh Pak Agi, dipersilakan kepada Pak Agi. Iya, halo semuanya adik-adik ya. Jadi ya, seperti firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepadanya ya. Semoga kekhawatiran kita juga dan kejadian yang barusan ya tidak memudarkan antusias kita atau excited kita untuk mengikuti Monadikos ini. Oke? Ya, setelah kita mengikuti semuanya, seluruh kegiatan dengan luar biasa, penampilan yang luar biasa, tanya jawab dan diskusi, ya mari kita serahkan seluruh kegiatan kita ke depannya dan kreativitas kalian semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan karena pada siang sore hari ini ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami, Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan pembukaan Monadikos SMPK 1 Penabur dengan tema Krio Be More Creative. Tuhan, kami menyadari bahwa banyak sekali potensi dalam diri kami yang belum dikembangkan. Seringkali kami merasa malu, seringkali kami merasa ragu untuk memunculkannya. Tapi biarlah ya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, Engkau yang memberikan rasa percaya diri bagi kami ya Tuhan, sehingga potensi-potensi kami, talenta-talenta kami tidak hanya kami simpan, tetapi bisa kami munculkan dan kami kembangkan terlebih lagi untuk menjadi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan.
untuk adik-adik kelas 4, kelas 5, kelas 6 dari berbagai sekolah, baik itu dari penabur maupun dari luar penabur ya Tuhan. Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan, kami semua agar mereka bisa mempersiapkan untuk perlombaan ini dengan baik ya Tuhan. Berkati juga untuk orang tua mereka ya Tuhan yang membimbing dan menyertai mereka sehingga dalam mengikuti lomba ini mereka bisa memberikan yang terbaik ya Tuhan. Dan harapan kami ke depannya ya Tuhan, biarlah ya Bapak lebih banyak lagi ya Tuhan adik-adik kami yang bisa mengenal P1 dan bisa nantinya tentu saja bisa untuk mempercayakan jenjang pendidikannya di SMPK 1 Penabur ini ya Tuhan. Saat ini kami akan undur diri dari seluruh kegiatan ini ya Bapak. Biarlah Tuhan mau menyertai kami, biarlah Tuhan berikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Kekhawatiran kami ya Bapak karena belum lama tadi terjadi gempa ya Tuhan, biarlah Tuhan mau tenangkan hati dan pikiran kami dan kami bisa senantiasa mengandalkan Tuhan saja. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak atas doanya yang luar biasa di sore hari ini pagi. Terima kasih banyak Pak Agi atas doanya. Nah, Tak, sedih banget deh. Kita udah selesai nih acaranya. Bener banget, Van. Padahal pengen banget masih pengen gitu ya lihat muka excited dari adik-adik kelas 4, 5, dan 6 ya, Van ya. Pengen banget sebenarnya, tapi ya udah selesai gitu. Gimana dong, Van? Bener banget. Nah, sebelum kita berpisah nih ya, kita mau ucapin banyak-banyak terima kasih atas bantuan dari guru-guru semuanya yang super duper kece dan keren-keren banget nih, yang jadinya Monadikos bisa terlaksanakan kembali. Nah, terima kasih juga teman-teman kelas 7, terus Kak kelas 8, Kak kelas 9 yang sudah menyempatkan diri untuk menonton. Dan last but not least, terima kasih banyak untuk adik-adik kelas 4, 5, dan 6 yang super kece, super talented yang hari ini sudah hadir untuk opening Monadikos dan mau berpartisipasi nih ya di lomba Monadikos tahun ini. Nah, bener banget nih Kak Eta. Makasih banyak banget ya guys. Nah, jangan lupa untuk isi link yang tadi udah dikasih ya sebelumnya di kolom chat untuk pemilihan lomba. Ya mungkin siapa tahu nih ya ada yang berubah pikiran gitu setelah melihat performance yang kece. Nah, boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk adik-adik kelas 4, 5, dan 6 dari kita semua. Boleh kita kasih reaction, tepuk tangan, apapun itu untuk mengapresiasi adik-adik yang super kece hari ini ya guys. Nah, terakhir kita mau foto bareng dulu nggak sih? Biar momen Monadikos opening ini bisa selalu ada di memori kita. Yuk foto yuk, boleh open kamera. Wah, Kak Pascal udah langsung pakai filter itu ya Kak Pascal. Kayaknya udah semangat banget nih ya. Boleh dong kita foto, langsung diserahkan kepada Miss April. Boleh minta bantuannya ya Miss April? Oke, yuk silakan open cam semuanya yuk. Open Wah, kamera Pascal ya, udah pakai itu tuh. Yuk open cam, mari silakan pakai boleh reaction juga boleh. Pose sesuka hati, yang kece-kece boleh ya. Oke, mulai ya dari layar pertama. 1, 2, 3. Oke. Layar kedua belum ada yang open cam nih. Layar kedua ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Mungkin sekali lagi pakai filter boleh kali ya Miss April ya. Boleh, silakan boleh, yuk. Keluarin filter jitu kalian, jurus filter kalian yang paling kece menurut kalian. Tuh, apa silakan aja pakai boleh filter, mari. Kayak Pascal tuh, filternya oke tuh. Minion ya, Minion Santa ya Kak Pascal ya. Unik sekali loh. Harus Ada totalitas. lagi? Ya, total, ayo mari total. Ada yang pakai filter lagi kah? Mana itunya filternya?
Oke, wow, udah pakai filter semua nih, mantap. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Oke, layar pertama itu ya. Sebentar, layar kedua. Layar kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ntar matiin filter dulu guys, biar nggak lupa gitu ya nantinya. Kan kocak gitu jadinya kalau masih pakai filternya gitu ya. Boleh matiin filter dulu, kita siap-siap dulu ya kan. Tak terasa kita sudah ada di penghujung acara ya, Fani. Sedih banget, tapi kita harus tetap semangat dan kita tunggu. Dan kita bakal masih ketemu lagi ya, Van, di closing Monadikos P1 2022, tanggal 29 Januari. Nanti link Zoom-nya menyusul. Kalian boleh ajak teman-teman kalian semuanya, boleh ajak saudara, sepupu, keluarga kalian, pokoknya boleh. Teman-teman sekolah kalian, terserah. Pokoknya ramein acara closing Monadikos P1 2022 tahun ini. Akhir kata, saya Shresta dan rekan saya Fani pamit undur diri dari acara Opening Monadikos P1 2022. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa di closing Monadikos P1 2022. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih semuanya. God bless you. Thank you. Bye-bye. Semoga menang lombanya. Bye-bye. Bye-bye, Pascal. Semoga menang. Thank you, Kak Resta.